sekolah ya di SD. Ya. Gimana sih kamu tuh anak-anak di rumah gitu? Anak-anak iya di rumah aja. Kadang-kadang kalau acara event-event kayak gini memang saya beberapa kali ajak anak-anak kan. Ajak anak-anak beberapa kali. Cuman apa namanya? Qadarullah kemarin Adam sakit. Terus Hawa juga sakit setelah Adam. Nah, jadi di rumah dulu lah. Adam udah mulai sembuh, udah mulai sekolah, tapi masih recovery lah ya. Adam. Sakitnya apa nih kamu gejalanya? Panas sih, panas tinggi sih. Panas tinggi, Hawa juga panas. Sekarang Adam panasnya udah turun. Udah 2 hari sih panasnya udah turun, tapi meler dia, pilek. Kalau Hawa batuk bersama panas juga. Ini kan cuaca polusi emang lagi buruk ya di Jakarta. Mungkin kamu itu gimana sih treatment ke anak-anak, apalagi lagi gak enak badan kayak gini? Nah ini dia ini sempat juga saya beberapa kali posting juga di Instagram ya tentang polusi yang ada di sekitar Tangerang Selatan, Tangerang maupun Jakarta gitu ya. Kalau dibilang ya paling preventif, gak banyak keluar rumah mungkin gitu. Tapi kalau sekolah juga udah pasti keluar rumah juga kan. Nah cuman ya bingung lah di situ. Karena memang kalau sekolahnya memang banyak pepohonan segala macam. Cuman kita nggak bisa pungkiri banyak ya anak-anak temen saya sih beberapa sakit sih memang. Terus dibilang ada beberapa yang masuk rumah sakit gitu kan. Ya kalau misalnya memang lagi nggak perlu perubahan keluar, mungkin kayak di rumah aja deh kayaknya ya untuk jaga-jaga. Karena kalau udah di kondisi di luar, kalau kita lihat kan ada aplikasi untuk cek kualitas udara tuh, itu lumayan parah banget itu, parah banget gitu. Bahasanya Anda harus pakai masker kalau keluar rumah. Saran dari si aplikasi kualitas udara itu gitu. Nah, yang beberapa daerah yang memang nggak, yang kualitas udara lumayan masih oke gitu, kayak Bogor ya. Tergantung jam-jamnya juga. Bogor ya, apalagi yang kalau misalnya Cisarua tergantung juga. Kalau misalnya weekend kan banyak juga ya kendaraan-kendaraan di sana. Semarang saya lihat juga nggak tahu ya, kota Semarang saya lihat aplikasi ya kan, saya cek aplikasi Bali, Lombok itu oke, secara kualitasnya gitu. Wallahualam ya, saya cuma hanya lihat penilaian itu dari aplikasi. Nah kalau dari kami ya tindakan preventifnya ya mungkin ya jangan terlalu banyak keluar rumah kalau bisa di Jakarta. Nah kalau anak-anak lagi sakit mungkin mereka gimana sih Bang Wisnu? Apakah mungkin namanya anak-anak ya mungkin apa rewel atau seperti apa gitu loh, apa ya respon anak-anak ketika dia tuh lagi sakit seperti apa gitu? Jangankan anak-anak kita aja rewel kayaknya ya kalau sakit. Ya wajar lah namanya anak-anak. Saya juga waktu kecil kalau misal sakit pengennya tuh diurusin sama orang tua saya, nggak mau sama yang lain-lain gitu ya, pengennya peluk mama sama bapak gitu ya, itu wajar banget. Jadi kami coba mengingat aku sama Chef coba ingat-ingat dulu kalau sakit tuh ya kita butuh ayah sama ibu gitu ya, mama bapak. Jadi ketika anak sakit usahakan kalau misalnya aku memang pergi harus ada siren, atau memang kalau lagi misalnya tidurnya ya bertiga, yang lagi sakit siapa gitu ya. Jadi usahakan memang harus ada sentuhan orang tua, apalagi ada beberapa yang dibilang itu ada. Assalamualaikum. Anak tadi ya. Iya, anak-anak rewel tadi. Ya tadi kan saya bilang, jadi memang pendekatannya ke anak-anak ya, kalau misal kan pasti ya udah berdoa kepada Allah agar disembuhkan anak, terus ikhtiar pasti kan berobat gitu ya. Terus ketiga pendekatan secara ini ke anak juga itu penting banget sih saya bilang. Dulu kan kalau sakit kita kan pengen dipeluk sama mama papa gitu ya, biar lebih gimana gitu. Nah ini juga yang kami rasakan, anak-anak juga gitu. Bahasanya tuh jadi lebih manja sama orang tua, dan itu nggak ada masalah sih buat kami ya, karena lebih baik anak kalau sakit dia yang dicari orang tua kan gitu ya. Mas Tangguh sendiri ini nggak sih maksudnya aware sama mungkin kan sekarang polusinya di Indonesia lagi meningkat tajam ya. Nah itu selain menjaga anak biar supaya nggak keluar rumah, apalagi sih mungkin dari pola makannya atau seperti apa? Oh ya, kalau secara pola hidupnya ya itu memang udah pasti, bukan hanya anak, kita juga harus kayak gitu kan. Artinya ya kalau memang diusahakan kalau bisa, kayak misalnya kita memang benar-benar
tidurnya, misal tidur kalau bisa jangan lebih lah dari jam 9, usahakan sebelum jam 9 udah di kamar gitu ya. Kalau sama anak-anak kalau sama anak-anak itu kan kami tuh kalau bisa udah jam 8 tuh udah artinya ya udah siap-siap ke kamar, karena kalau di kamar belum tentu langsung tidur kan, ngobrol dulu, main-main lagi segala macam gitu kan. Nah kalau kami usahakan seperti itu, tapi kalau paling telat kalau bisa udah jam 9 tuh udah belum dari kamar gitu. Nah artinya kalau bisa tidurnya juga jangan sampai lebih dari jam 9 misalkan kayak gitu ya. Nah terus makanan juga kalau bisa dijaga, terutama kalau menurut saya ya gula-gulaan deh, yang gula-gula kalau bisa dikurangin. Ini PR memang buat anak-anak yang suka permen, coklat segala macam. Bukan nggak boleh, tapi dibatasin mungkin kan. Apalagi sekarang kan banyak kan, bukan hanya penelitian ya, tapi berita-berita, artikel-artikel tentang bagaimana kalau kita lebih baik mengurangi makanan-makanan yang ada gulanya gitu ya. Boleh makan yang ada gula boleh, tapi dibatasin gitu ya. Terus ya kalau bisa ya buah-buahan. Intinya pola makan yang baik harus kita coba terapkan, bukan hanya untuk anak tapi untuk kita juga kita usahakan lah kayak gitu. Nah terus olahraga sih kalau menurutku ya. Cuman kadang-kadang kita bingung olahraga di luar juga polusinya kayak gitu. Kita mau lari tapi pagi-pagi kok bisa kualitas udaranya parah banget gitu ya. Jadi ya kalau bisa ada yang bisa kita lakukan olahraga di rumah ya coba usaha olahraga di rumah juga nggak ada masalah kalau menurut saya. Banyak kok kita tinggal nonton YouTube, terus yang kayak misalnya kardio apa segala macam itu bisa kita lihat contohnya di YouTube. Jadi kita bisa olahraga di rumah, nggak harus buka apa namanya jendela, kamar segala macam, itu bisa kita lakukan di rumah gitu. Banyak hal, tapi yang paling penting doa sih, doa sama Allah dan Allah jaga kita semua. Kamu sendiri suka bercanda sama anak, tapi gimana sih biar membatasi anak tuh tahu ayah dan anak nggak kebablasan gitu loh bercandanya. Oh, ada waktunya sih. Kayak misalnya, Mbak udah nikah belum? Belum. Nah, nanti kalau nikah, kalau sudah nikah, suami saya ada waktunya bercanda sama Shiren misalnya gitu kan, bercanda main segala macam. Ada waktunya kita tegas sama istri. Nah, kalau anak sebenarnya sama aja kalau pola kayak gitu. Ada waktunya kita memang jadi temennya anak-anak tuh ada gitu kan, main segala macam, bahkan bahasanya tuh kayak jadi badut-badutan lah sama anak-anak gitu, jadi budaknya, jadi apa segala macam, main aja yang penting gitu sama anak-anak. Jangan jadi berlaku bapak, kalau dia Pak jadi Abi jadi kuda gitu kan, aku bapakmu loh gitu. Kayak gitu. Anak kita main sama siapa nanti gitu kan. Udah main aja, main senang-senang. Anak-anak ada waktu memang bermain. Tapi memang ada waktunya kita tegas, ada. Artinya yang saya pelajari ya dari ilmu parenting yang saya pelajari, kita itu tidak boleh terlalu yang namanya berlebihan memanjakan anak gitu ya. Kasih sayang banget pada anak, jangan berlebihan, tapi juga jangan terlalu cuek juga sama anak. Nah, tengah-tengah aja gitu ya, artinya kasih sayang kita kasih, tapi juga di satu sisi juga kita juga jangan cuek banget. Jadi ya di tengah-tengah lah, di antara itu semua kita tengah-tengah. Ya, balik lagi, minta pertolongan Allah untuk jaga anak-anak. Bang Usman kan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai agama ya Bang Usman. Sejauh ini anak-anak gimana sih dengan didikan beragamanya Bang Usman sama Kak Shiren? Mungkin seperti apa sih anak-anak responnya dan daily-nya mereka seperti apa gitu? Pertama, kaminya masih belajar sampai sekarang, udah pasti ya. Terus anak-anak, alhamdulillah, kayak misal Adam ya, kalau untuk soal pendidikan agama, dibilang susah nggak gampang juga didik nilai-nilai agama kepada anak gitu ya, karena pasti kan dilihat orang tuanya dulu kan, orang tuanya juga dilihat kayak masih belajar juga nih gitu ya. Saya sama Shiren, jadi poinnya yang pertama bagaimana suami istri belajar, aku sama Shiren itu masih belajar banget, jadi masih banyak PR dari kami dulu, habis itu baru ke anak-anak gitu. Nah anak-anak ini ya paralel lah ya, sambil jalan gitu. Nah ngeliat anak-anak, Adam alhamdulillah memang beberapa ada bisa kita kasih pengertian soal agama gitu ya, pendekatan soal agama kita kasih tahu ke Adam gitu. Alhamdulillah dia bisa ngikutin. Tapi di satu sisi orang kalau tapi di satu sisi orang kalau misalnya kayak gini, kalau wih bang ini Adam ya dekat sama agama segala macam, itu kan di depan layar Bu ya.
dia bapak ibu semua depan layar mungkin pendekatan ngelihatnya Adam tiba-tiba ke masjid azan gitu kan, Adam tiba-tiba pengennya ngaji apa gitu, itu di depan layar. Di belakangnya kadang-kadang kalau dibilang bandel ada bandel-bandel juga gitu loh, wajar lah namanya anak-anak, isengin anak orang, bercandain anak orang sampai nangis ada kok, tapi kan nggak mungkin saya posting. Ya bahasanya saya minta maaf sama orang tuanya, temennya Adam tuh ada juga gitu loh. Ya namanya anak-anak balik lagi itu. Jadi ada tantangan juga, bukan berarti mulus-mulus saja gitu. Nah tapi ya kita kan terus namanya didik anak itu kan terus, nggak boleh berhenti gitu kan, terus sambil orang tua juga belajar terus untuk memperbaiki diri orang tuanya gitu ya. Nah kalau Hawa juga kan masih belum mau yang namanya kayak sholat, belum, udah 7 tahun loh gitu. Jadi seakan kayak misalnya nak sholat nggak mau gitu kan. Tapi memang kalau di umur 7 tahun nggak boleh kita paksa. Tapi orang tua menganjurkan untuk sholat terus, terutama sholat ya. Sayang sholat yuk, ini bareng abi, bareng abang, bareng mami, yuk sholat gitu. Tapi kalau misalnya Hawanya nggak mau gitu, lagi malas gitu, oh ya udah. Tapi kita mengajak terus. Tapi sambil kita kasih narasi memang kan. Nah kalau kita sholat itu kan kewajiban seorang muslimah loh untuk sholat. Nanti kita dicintai sama Allah. Allah ini kan yang menciptakan kita gitu kan. Jadi kayak gitu-gitulah. Bagaimana kita bisa membangun narasi kepada anak-anak gitu kan. Jadi dibilang pendekatan agama yang dilakukan kepada anak-anak dilakukan tapi nggak segampang itu memang. Perlu perjuangan, perlu pikiran, tenaga, waktu, semuanya perlu lah. Ya gitu ya. Jadi tanpa pemaksaan juga ya Kak Wisnu ya? Ada umurnya memang. Di umur di 7 tahun kita sudah menganjurkan anak-anak untuk sholat. Kalau sebelumnya kan kayak misalnya yang saya tahu kita memberikan contoh kepada anak gitu ya, sholat di depan dia, doa di depan dia gitu kan. Kadang-kadang saya doa depan anak tuh, kayak misalnya ya Allah anakku, ya Allah kasihlah anakku bisa menahan hawa nafsu makannya ya Allah. Kalau lihat coklat tuh kayak gimana banget gitu, misalnya ya intinya soal makanan bisa kayak gitu ya. Jadi kita sengaja doa depan anak gitu. Tapi di satu sisi anak-anak kita jadi tahu, oh jadi kalau minta apa-apa kita minta sama atas dulu ya, kita minta sama Allah dulu gitu. Nanti baru kita ngomong sama orangnya gitu. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau menurutku pendekatan agama kepada anak-anak itu tetap harus dilakukan. Tadi pertanyaan Mbak apa lupa? Pemaksaan. Oh pemaksaan ya. Jadi kalau misalnya soal memaksakan untuk sholat itu memang di umur sampai 7 tahun setahuku memang tidak boleh kita paksa, tapi kita anjurkan untuk sholat. Ayo sayang, sholat yuk, mami yuk, sama mami yuk gitu. Itu ada kita ajak gitu. 10 tahun itu ada waktunya memang kita bahasanya anak kita kondisikan benar-benar harus sholat. Tapi kan waktunya lumayan tuh 3 tahun ya, dari 7 sampai 10 tahun. 7, 8, 9, 10. Berarti ada 3 tahun bahasanya masa karantina untuk benar-benar anak di 10 tahun anak-anak kita tahu bahwa aku sebagai seorang muslimah berarti aku harus sholat. Itu wajib buatmu gitu. Ya butuh waktu lah. Adam sendiri udah berapa tahun? Adam 9 tahun sekarang. Sudah mulai sholat. Insya Allah sekarang dia kalau sholat fardu ya, dia sholat. Kadang-kadang tetap ada waktu-waktu memang yang lagi misalnya kayak lagi main tuh biasanya. Misal lagi main apa, udah azan, itu bisa kebablasan tuh kalau kita nggak ingetin, tetap harus diingetin. Adam yang semakin mau beranjak remaja nih Bang, itu sama Kak Ciren mulai was-was nggak sih Adam yang mulai tumbuh besar nih? Nggak boleh terwas-was juga sih ya, nggak boleh terwas-was juga kalau menurutku, karena kalau kita terlalu was-was juga bahaya sih, jadi kita khawatir terus segala macam. Yang penting kita harus husnuzon juga, tapi harus jaga-jaga juga, bukan berarti 14 juga itu jadinya ya balik lagi doa sama Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, anak kita, dan setelah itu ya ikhtiar semaksimal mungkin untuk menjaga anak. Tapi anak-anaknya yang ada bakat ininya yang begitu lihat siapa Mas? Bakat seni ya. Adam kalau disuruh acting kemarin kan iklan tuh, ada tuh bakat seninya ada juga. Kalau saya lihat. Hawa jago gambarnya. Hawa ya, Masya Allah, tabarakallah, saya lihat dia jago gambar gitu ya. Itu seni juga berarti kan, gambar ya. Kalau Desya sampai sekarang senang-senang dan happy-happy.
Desya jarang mau tampil di kamera. Iya, jarang memang. Kalau Desya dia ya lebih pendiam, ya nggak mau banyak ketemu orang segala macam. Ya anak-anak kan karakter beda-beda ya. Yang penting kita nggak boleh maksa. Nggak mau tampil ya bukan berarti kita, Mbak kamu harus tampil gitu, nggak juga. Kayak Hawa nggak suka difoto, nggak suka. Aku juga bingung di umur berapa dia tuh nggak suka difoto. Dulu sih oke aja, tapi waktu difoto dia kabur tuh. Nggak mau foto, kamera nggak mau. Jadi kayak gitu loh. Kenapa nggak gitu aja? Nggak mau. Oh ya udah nggak apa-apa. Bukan berarti Mbak kamu ini. Ya udah biarin. Anak nggak mau suka foto ya udah. Kalau ada kita lagi di foto orang tiba-tiba bentar ada mau ikut gitu. Beda-beda lah. Bang Wisnu sejauh ini menjalani rumah tangga di Semakasih dan warna-warninya seperti apa sih, kan repotnya, hahaha warna-warni seperti apa sih menjalaninya gitu Bang? Aku cuma mau nyampein bahwa warna-warni pasti ada, nikmatin aja. Nggak, saya yakin mau seharmonis apapun rumah tangga, kalau saya rasa ya, ini cerita dari senior kita juga lah. Kelihatan harmonis, romantis segala macam, dibilang ada kerikil-kerikil, ada kok gitu. Jadi artinya ada warna-warni di dalam rumah tangga itu ada nggak ya? Jadi silakan ya kalau jadi itu warna-warninya ada. Jangan takut, jangan was-was, jalanin aja. Balik lagi, pertama minta pertolongan Allah, terus suami dan istri kayak saya sama Shiren, kita terus belajar ilmu pernikahan. Bagaimana hak dan kewajiban seorang suami, hak dan kewajiban seorang istri, kita harus tahu lah. Kita harus tahu sehingga buat insya Allah mudah-mudahan jadi lebih tahu tujuan kita kemana nih, kita lagi langkah bersama gitu. Sekian, terima kasih. Terakhir, Wassalamualaikum.